Dengan middle income naik, konsum per kapita proteinnya pasti naik. Tumbuhnya perusahaan itu lebih dari 30%, bahkan 400% WMU ini. Saya itu dulu memulai usaha itu cuman dengan uang 6 juta aja minjem sertifikatnya paman saya. Halo rekan muda, kembali bersama saya Nur Iswan di kanal Widodo Makmur TV pada episode Tumiono Says. Kali ini kita akan berbincang kembali bersama Pak Tumiana mengenai kelanjutan dari IPO. Nah, kita akan berbincang tentang sejarah Widodo Makmur Unggas ini kok tiba-tiba di luar radar publik, tiba-tiba ada nongol satu perusahaan unggas yang ternyata sudah IPO padahal usianya belum lama jika dibandingkan dengan perusahaan unggas yang lain. Selamat datang Pak Tumiono di kanal Widodo Makmur TV kembali. Selamat pagi, assalamualaikum rekan muda. Waalaikumsalam. Pak Iswan, selamat pagi. Sehat-sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah Pak Tum. Kalau ketemu Pak Tum ya makin sehat kita. Rebukan apa kita hari ini? Jadi gini Pak Tum. Kan Widodo Makmur Unggas ini kan under the radar. Jadi tidak ada orang, dan seperti langkahnya itu seperti rahasia kan. Tiba-tiba datang dan kemudian muncul di publik untuk sebuah IPO. Bagaimana sejarahnya sebenarnya Widodo Makmur Unggas ini Pak Tum? Dan kenapa kok memilih sektor unggas? Gitu. Enggak tahu, sesuatu tuh tidak ada tiba-tiba. Oke. Semua itu under design untuk mengelola sebuah industri. Mas Iswan, Widodo Makmur Unggas itu dibangun dalam rangka apa ya? Saya akan melihat potensi market. Oke. Kalau kita lihat konsumsi protein itu di-drive dari mana saja. Satu, untuk high end itu biasanya daging. Oke, untuk high end daging sapi. Itu high end konsum kan? Oke. Dan itu juga konsum per kapitanya masih rendah. Di negeri kita 2,6, 2,7 barangkali saat ini. Kedua di drive dari telur. Tiga dari ayam. Keempat dari ikan. Terus sumber lain itu yang dari nabati ya istilahnya kalau tanaman. Jadi itu ada kedelai, protein hewani, ada protein nabati. Ya, nabati kita juga boleh dibilang para petani kita belum seneng tuh nanam kedelai. Sehingga harus keluarkan alternatif protein konsum supaya generasi kita tuh hebat Mas. Jadi generasinya anak muda itu kalau sekarang tinggi-tinggi gitu ya. Kalau kita sih proteinnya ra cukup ya, badannya kecil ramping. Waktu kita lahir makan telur 1 dibagi 10 orang, gimana mau tumbuh dengan baik. Tapi nggak salah juga, toh kita juga pinter-pinter. Pak Iswan juga sekolahnya di Amerika. Oke juga lah, bukannya nggak oke. Hanya alternatifnya jadi beda. Nah sekarang balik ke kenapa pilihannya ke unggas. Mas Iswan, satu hal, bisnis turnover di sektor ini kalau satu khusus untuk karkas saja. Karkas ayam ya? Karkas ayam itu udah 120 triliun setahun. 120 triliun? Ya, konsumsi kita tuh sekarang 3,9 juta. 3,9 kali 2. 3,9 juta ekor atau ton? Ton. Kalikan 3 itu berarti berapa itu? Kalau kalikan 30.000 hampir 120 kali 10 kali 1000 berarti. Itu angkanya luar biasa besar. Yang kedua, konsum per kapita kita juga masih rendah. Sehingga kalau bicara konsum per kapita masih rendah, mau tidak mau kita harus meningkat. Meningkat itu dibaca dari mana? Dibaca dari income per kapita Indonesia.
Pada saat income per kapita naik, yang dulu waktu kita muda itu Mas, kalau Mas Iswan lebih muda dari saya ya, waktu saya muda 17, lah. Pak. Ya makanya, kalau aku ini kan rambutnya udah putih gitu ya. Jadi kalau kita bicara masuk ke terhadap konsum per kapita, terus income per kapita meningkat, berarti quality life orang akan meningkat. Pada saat quality life meningkat, orang akan cari alternatif protein konsum kita apa. Nah, yang di drive itu Makmur tuh udah nyiapkan panjang tuh. Dari mulai industri sapi, daging olahan, semua produk turunannya baik daging maupun ayam. Karena marketnya besar, disitulah Widodo Makmur masuk. Dan ke depan kebutuhan pangan kita itu semakin meningkat. Satu, didasari oleh income per kapita. Kedua, dengan income per kapita meningkat, konsum per kapita meningkat. Dengan middle income naik, konsum per kapita proteinnya pasti naik. Yang itu menjadi pilihan. Sehingga Widodo Makmur berstrateginya berbalik gitu. Kalau Pers itu bicara bagaimana mengenerate revenue dari pakan, Widodo Makmur mengenerate industri unggas itu, korporasi lain mendrive-nya dari pakan. Revenue stream-nya pabrik pakan dan DOC. Kita mendrive revenue stream-nya dari jualan karkas. Sehingga produk yang lain baik itu dari GP, rumah potong, PS, terus broiler itu sebagai sarana produksi untuk mendorong. Kenapa pilihannya ke sana? Karena marginnya lebih sustain di sektor itu. Nah, pilihan-pilihan itu kita tentukan karena boleh dibilang pemainnya juga belum banyak. Nah, sektor itu kalau kita bicara sektor pangan secara keseluruhan, yang related dengan Widodo Makmur itu adalah misalnya telur, karkas, produk turunan daging maupun ayam, terus kedelai, terus beras, terus daging ayam, gula dan sebagainya. Itu 980 triliun. Bisnis turnover-nya per tahun, besar sekali itu. Nah, revenue stream-nya Widodo Makmur berapa? Tahun ini memforecast kira-kira sekitar 14 triliun. The whole Widodo Makmur. Kalau Widodo Makmur unggas di angka 4 triliun, itu tumbuh kira-kira 400% dari tahun sebelumnya. Yaitu menjadi catatan buat semua pihak. Jadi balik ke IPO, harga saham. Harga saham itu didorong oleh fundamental company. Jadi buat sahabat muda semua nih, kalau megang saham ya jangan lihatnya jangka pendek. Lihatnya adalah perusahaan jangka panjang. Minimal setahun kita lihat. Periodically, kalau kita bicara Juni berarti itu achievement pada triwulan 1-2 pada tahun berjalan. Nanti pada saat triwulan 2 melihat forecast tahun setelahnya. Nah, jadi saham itu sebagai sarana untuk teman-teman muda ikut partisipasi untuk dapatkan yield lebih. Jadi kalau bunga bank itu sekarang orang deposito dibayar 5 atau berapa tuh? 5,5. Kalau kita dapat setahun yield dapat misalnya perusahaan untungnya di angka 16% kan luar biasa. Turnovernya ya bicaranya. Kedua, tumbuhnya perusahaan itu lebih dari 30%, bahkan 400% WMU ini. Artinya apa? Nanti akan dapat dividen payout. Nah, sumbernya itu dividen payout. Jangan lihatnya jangka pendek itu ekses gitu. Oh, trading ternyata fundamental company ini harganya di harga 280 misalnya. Dengan PE yang ada. Terus kita dapat dividen payout nanti tahun berikutnya. Berarti kita bicaranya adalah jangka menengah dan panjang gitu. Kembali sejarah Pak Tum memasuki industri unggas. Ada istilah begini dalam dunia peternakan. Semakin binatang ternak besar, semakin mudah mengurusnya dan semakin istilahnya kuat karena dia kuat. Tapi kalau dia binatang ternaknya semakin kecil, itu semakin ringkih dan semakin kompleks mengurusnya. Kok berani Pak masuk industri yang, karena kalau DOC itu kan days old chicken itu kan umur 3 hari, kemudian dipiara dalam durasi waktu juga 1 bulan, itu kan sangat kompleks pasti. Tapi Pak Tum tuh berani, padahal Pak Tum tuh pengalamannya di binatang ternak besar, di sapi. Kalau sudah sapi udah top 3 lah, ya kan, undi dengan yang lain. Tapi kalau ini kan baru nih Pak.
Itu pertanyaan yang bagus, Mas Iswan. Pertanyaan bagus untuk kita cerita kepada teman-teman. Nggak salah, pertanyaan tadi nggak salah, betul. Tapi ada tapinya. Bahwa orang akan takut terhadap penyakit. Iya. Ya, cycle penyakit itu di unggas itu kira-kira 2,5 tahun. Terus kalau kita merawat Pak ayam itu waktunya cuma 18 bulan. 18 bulan. Jadi udah diganti, misalnya parent stock itu 18 bulan umurnya udah disekrap tuh. Bahkan sekarang ada kebijakan pemerintah untuk di-afkir dini, lebih pendek lagi. Jadi sebelum cycle penyakit datang itu udah disekrap, udah diganti. Gak apa-apa. Kandang dibersihkan semua. Cleaning semua, ganti barang baru. Itu cycle itu terjadi. Bahkan pada saat pembesaran itu in between 21 ke 31 hari. Setiap bulan, rata-rata sebulan itu terjadi cycle. Jadi memang memanajemen itu nggak gampang, perlu pas performance. Nah, Widodo Makmur memang tidak hanya 4 tahun yang Widodo Makmur itu sudah masuk ke sektor itu udah 25 tahun yang lalu. Udah dari tahun 95. Terus kita masuk unggas itu bukan pendek, belajarnya juga panjang. Kita belajar mulai dulu pakannya. Habis belajar pakan kita trial beli DOC. Setelah ngerti barulah memulai. Tapi learning curve-nya tidak baru kemarin gitu, enggak gitu. Itu udah panjang. Learning curve-nya udah dilewati waktu yang panjang untuk bisa mencapai sesuatu. Udah ada. Jadi experience itu pasti lewat lah. Kalau nggak lewat kita nggak bisa menjamin itu semua. Jadi teman-teman muda nggak usah takut tadi market marketnya itu besar, segmentasinya masih tertentu, yang masuk ke bursa itu belum gede. Jadi kalau dibandingkan dengan 980 triliun pasar tadi di sektor ini, tidak hanya ayam tok maksud saya, itu kita yang ada di bursa itu nggak lebih dari angka 140 triliun. Dari pelaku baru industri 2%. unggas. Iya, belum gede Mas. Jadi marketnya itu masih lebar. Dan itu kalau pertumbuhan penduduk Indonesia netnya 1,4, income per kapitanya meningkat sekarang udah 4.000 sekian dari waktu itu kira-kira 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu di 2.600. Itu hal yang luar biasa yang bisa kita garap. Jadi teman muda bisa bareng nanti sama Widodo Makmur untuk berkolaborasi doing bisnis sama-sama. Yang ikut saham, ya ikut sabar. Namanya orang udah dapet deal 3 hari 100% ya pasti market settlement, nggak usah panik, biasa aja. Karena ada waktu beda gitu. Beda kalau kita main cryptocurrency, beda sama saham, itu harus dimengerti semua. Selama fundamental company-nya ya udah diemin aja, pasti naik. Valuasinya ada di sana. Terus. Tapi konon di industri unggas ini Pak Tum, itu kan industri yang sebenarnya established dalam tanda petik. Established itu karena ada mungkin hanya 2 atau 3 perusahaan yang sudah kokoh di market. Nah, istilahnya WMU ini men-challenge atau melakukan penetrasi market itu pada saat posisi marketnya itu udah established, artinya barrier to entry masuk ke industri ini sebenarnya kan berat, betul? Enggak juga, tergantung cara pandang kan. Iya betul. Jadi kalau buat saya ataupun Widodo Makmur, risk itu adalah sesuatu. Saya belum jawab Mas Iswan dulu. Risiko itu menurut Mas Iswan, katakan saya tanya nih, Mas Iswan kalau mau jadi hafiz Quran, kira-kira punya risk nggak? Iya punya. Punya, pasti punya. Karena gue rajaguan ngapal Quran. Tapi kalau saya tanya, Mas Iswan bisa nggak ngeliput berita ini di sana? Langsung lari tuh. Lari. Tapi buat saya itu boleh dibilang risknya bisa 10. Wong saya itu tidak pernah mewawancarain orang kan. Nah, atau sebaliknya, kalau saya nanya anak muda yang lain di sana di tempat saya di Joglo Tumion itu ada hafiz 100. Anak baru SMP saya tanya, ada risk nggak terhadap baca hafiz Quran? Nggak dong, tiap hari dia makanannya itu. Kita suruh baca Quran hafal 30 juz, nggak perlu jam-jaman. Itu risk, definisi risk. Sehingga balik ke pertanyaannya Pak Iswan tadi, establish, nggak ada istilah market establish. Mau pertumbuhan penduduknya ada,
income per kapita naik, konsumnya naik, tidak ada barang established. Dan memang different strategi. Tadi saya garis bawahi, peers kita masuk ke sektor pakan dan DOC, kita masuk ke karkasnya. Sehingga itulah pada saat kita terjadi volatile harga, kita bisa ikutan tuh bantu saudara-saudara kita yang bawah tuh. Yang harganya jatuh, ya udah tak beli at cost deh minimal. Itu amal jariah Mas itu. Karena kan di industri unggas ini kadang-kadang marketnya itu kan begini Pak. Ya volatilenya tidak di bawah, tapi itu di sektor unggasnya. Karkas Mas Isman tanya aja sama istrimu, pernah nggak beli karkas turun? Iya. Rata-rata kan? 25 sampai 33 ribu di. 25 nggak ada, di atas 30. Iya. Tanya aja, nggak ada harga karkas 25, nggak jadi tuh barang. Jadi kalau lihat karkas dan berapa besarnya margin di sektor itu, paling tinggi dibandingkan yang lain gitu. Kalau kita urut, misalnya ya, ini Grand Parent Stock, ini marginnya 0. Terus kita bicara PS, ketemunya katakan marginnya 3. Ketemu lagi broiler, katakan marginnya 6. Terus di bawah broiler berarti rumah potong, marginnya kira-kira 88 itu berarti 12%. Terus di bawahnya lagi end produk, marginnya 20. Nah, semuanya dilewati. Nah, Widodo Makmur masuknya adalah ke karkas yang marginnya lebih sustain. Berarti WMO sendiri itu integrated Pak ya? Iyalah. Dari GPS, semua PS, punya. Boiler, RPA, dan olahan. Olahan punya, lengkap semua. Olahan kita itu sudah 52 item saat ini. Produk olahan. Ya akan di-drive menjadi 700 item dalam 3 tahun ke depan. Nah, itu menjadi barang baru gitu. Untuk mendekatkan protein kepada end user gitu. Biasanya itu strateginya. Rumah tangga itu kan, apalagi yang milenial ini belinya kan ayam hidup karkas. Kalau sekarang itu di rumah tangga itu sudah ada sosis, ada bakso, ada macam-macam itu yang produknya yang zaman kita itu nggak punya. Kalau zaman kita itu makan ayamannya ketemunya kenduri aja Pak, atau lebaran Pak. Ya itu yang diproduk oleh Widodo Makmur. Semua itu ada. Jadi didekatkan ke pasar. Makanya istilah kita mendekatkan protein kepada user. Dibangunlah namanya distribution channel. Dibuatlah kerjasama dengan IT marketing, supaya bisa langsung online sampai dengan rumahnya masing-masing. Produknya pun beragam, dari mulai brandnya ya. Kalau di ayam itu ada W99, ada Burswood, ada macam-macam. Saya tidak hafal. Java, JEVA, Java. Ada lagi yang lain banyak gitu. Jadi ada 52 item, saya nggak hafal satu-satu. Disitulah development yang akan Widodo Makmur Unggas bangun ke depan. Kemarin waktu IPO uangnya berapa? Uangnya enggak banyak. 350-an miliar. Tapi dari dari proses 35%, kita akhirnya keluar cuma 15%. 15% saham yang. Jadi kita ngelihatnya adalah valuasi company-nya udah sampai nih di posisi kita capital itu juga bisa di-drive dari beberapa sisi. Bisa raising fund dari IPO, bisa bond, bisa konvensional debt, pinjam ke bank, kita bisa MTN, macam-macam bisa kita combine. Jadi uang yang kemarin itu untuk semua dedikasi untuk investasi. Investasi ya? Ya, dari tahun ini, kalau tahun lalu kita investasi 900 triliun, 900 miliar. 900 miliar, kita tahun ini 1,5. Sehingga apa yang dijanjikan ke market itu tetap utuh. Yang kita kurangi adalah besaran broiler. Rumah potong tetap kita bangun, pabrik pakan kita bangun, broiler farm kita bangun untuk mengenerate revenue yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa laba kita tetap akan kita jaga sesuai apa yang kita sepakati, in between 280 sampai dengan 300 miliar. Jadi masih oke lah itu semua barang. Nah, tadi menyebut-nyebut rekan muda yang menonton acara ini juga bisa bergabung dengan Widodo Makmur Unggas itu, Widodo Makmur Unggas. Nah, bentuk mungkin kemitraan yang akan dilakukan oleh Widodo Makmur Unggas itu seperti apa sih, Pak? Banyak bisa dilakukan.
Jadi kalau mau bikin distribusi channel juga bisa. Oke. Jadi nanti kayak semacam franchise bisa di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan. Nanti ada itu namanya di dalam program ini e-learning ya. E-learningnya Widodo Makmur. Nanti kalian bisa tuh semua mengakses. Akan kita siapkan di dalam kanal kita. Kedua, bisa bertani bersama Widodo Makmur. Kenapa? Karena kebutuhan jagung kita itu per bulan 35.000 ton mulai September tahun ini. Jadi itu angka yang relatif gede. Besar. Bisa berkolaborasi. Tanam jagung bisa kita beli. Nanti ketiga kita bisa tadi jualan end product. Keempat bisa bangun farm. Farm broiler untuk bisa digandengan sama kita. Keempat bisa jadi agent karkas. Kelima bisa melakukan kemitraan untuk telur layer. Banyak bisa dikerjasamakan. Memang targetnya Widodo Makmur itu ke depan bermitra dengan teman-teman muda untuk bisa ikut berbisnis bersama dengan size yang kita susun, dan nanti lembaga keuangannya kita kolaborasikan sama-sama supaya mengaksesnya tidak sulit. Mengakses permodalan. Ya. Karena memang biasanya rekan muda yang mau memulai bisnis itu kan selalu kendalanya itu enggak punya modal Pak tuh, gitu kan. Kalau kita jadi pemula bisnis terus diavalisin ataupun dijagain sama offtake market ke induknya, kan biasanya gampang. Perbankan juga yakin bisa bank, bisa program. Bank itu bisa core-nya pemerintah loh. Murah itu bunganya, disiapkan sama pemerintah. Tiga, ada Departemen Koperasi juga menyiapkan. Dana bergulir BUMN ada. CSR itu banyak. Dana bergulir dari bukan CSR-nya, tapi dana bergulir yang disiapkan. Banyak hal bisa kita lakukan sama-sama selama kita diorkestrasi sama-sama. Ada yang peer to peer, itu ada banyak kan, itu fintech itu beda lagi. Saya tidak menuju ke sana, tapi saya akan menuju menutilize dari program yang sudah negara buat, yaitu KUR, Commercial Bank, Departemen Koperasi, dana bergulir BUMN, banyak bisa dilakukan. Dan itu kalau bunga-bunga itu kan murah. Murah. Jadi jangan takut kalau namanya usaha itu, nggak tahu. Ya kalau nanya mudah ya susah, nggak usah. Saya itu dulu memulai usaha itu cuman dengan uang 6 juta aja, minjam sertifikatnya paman saya. 6 juta. 6 juta. Tahun berapa? Tahun 88, 87 saya mulai itu. Dengan sektor ini gitu. Bukan sektor ini. Itu learning curve saya bangun panjang itu. Bukan dari tahun 95, tapi tahun 87 saya sudah doing business by myself. Bersamaan dengan saya membangun karir. Dan itu bisa? Dan bisa, tinggal kemauan kok. Orang itu kan tinggal goal setting kita mau apa. Kemauan dan keberanian. Ya mau dulu lah, baru berani. Mau dulu ya. Kalau kemauannya nggak ada ya semuanya nggak akan tercipta, Mas. Jadi tidak ada hal yang tercipta tanpa ada dorongan dari kemauan kita sendiri. Orang lain tuh membantu. Tapi niat kita harus kuat dulu. Kalau niat kita nggak kuat, bagaimana mau tercipta sesuatu? Orang lain itu bukan memberi peluang, tapi membantu mengakselerasi. Tapi itu pun atas inisiasi kita gitu. Kalau kitanya tidak berinisiatif, nggak ada. Jadi kunci pertama kemauan. Aku mau. Setelah mau, berani nggak? Gagal itu part of learning curve. Jadi pasti ada itu kekurangan, kegagalan, itu pasti ada. Tapi kalau kita nggak pernah gagal, nggak pernah berbuat apa-apa, ya kita bukan siapa-siapa. Orang biasa. Iya. Orang kebanyakan. Iya, karena kebanyakan. Makanya kalau untuk menjadi sesuatu yang lebih, ya kita jadi orang yang lebih juga dalam banyak hal gitu. Tapi kok gini Pak Tum, kadang-kadang melihatnya itu Pak Tum cepat sekali sih belajar itu. Maksud belajar sesuatu hal. Ya kan, walaupun mungkin diam-diam nggak kelihatan belajar industri unggas itu kok nggak kelihatan, tiba-tiba belum orang geger aja gitu kan. Wah, Pak Tum punya ayam banyak ternyata gitu kan. Fokus.
Kalau orang sudah kembali lagi saya bilang udah bicara goal setting, harus fokus. Fokus apa yang dituju. Kalau saya pengen sesuatu, katakan saya pengen jalan ke Jogja. Ya semua resource disiapkan untuk menuju Jogja. Kalau saya pengen jualan ayam, ya semua pikiran dicurahkan kepada apa yang kita tuju. Jadi belajar itu ya bagian dari, nggak usah takut lah, nggak usah takut gagal, nggak usah ini itu. Jadi jangan tok pikir saya tuh bisa begini ke tiba-tiba. Proses belajarnya juga panjang. Berarti waktu membangun WMU, Pak Tum juga sebelum IPO itu didampingi oleh para ahli. Tidak hanya akademisi, tapi juga mungkin ahli-ahli yang berpengalaman di industri itu sebagai profesional, Pak Tum ya? Ya, untuk belajar kita untuk men-shortcut bagaimana? Enggak, harus. Jadi kalau saya belajar nutrisi, ya saya ada yang dampingi. Ada profesor yang mengerti tentang itu. Kalau saya bicara tentang breeding, ya ada profesor yang mendampingin saya untuk bicara konsultasi, untuk diskusi. Kalau saya bicara tentang manajemen perunggasan, ya saya ada yang dampingin juga. Jadi tidak belajar itu perlu waktu yang lama, kan men-shortcut waktu itu banyak cara. Betul. Gitu, banyak cara. Ya tadi selalu saya bilang, bisa baca biografi, memberi masalah kepada diri kita, bertanya kepada orang lain, berguru kepada orang lain, terus gitu. Nggak bisa kita terus tiba-tiba pengen jadi S1. Kalau sekolah juga tekan Amerika kan. bukannya tiba-tiba jadi S1 kan nggak bisa. Iya, betul. Harus dilakukan itu semua. Nah, kembali ke Widodo Makmur Unggas, Pak Tum. Kalau menengok ke arah masa depan, Pak Tum berharap Widodo Makmur Unggas itu dalam let's say 5 tahun ke depan itu seperti apa sih? Ya, Widodo Makmur Unggas market share-nya harus menjadi 15 sampai dengan 18%. Itu ukuran. Nah, siapa aja yang bermain di area itu? Ya kita bisa lihat semua. Nah, sekarang ini tahun ini goal setting-nya adalah 4% market share. Tahun depannya lagi 6. Tahun depannya lagi 8, langsung lompat. Kenapa? Karena dari proses IPO ini semua kita dedikasikan untuk investasi. Dan investasi itu perlu waktu. Kita ini perusahaan yang sedang membangun pertumbuhan untuk mencapai sesuatu. Jadi dari mulai 4% market share itu akan menjadi 16 itu perlu waktu development. Jadi bagian dari proses itu harus kita lewati dan itu luar biasa. Orang hidup dalam 4 tahun bisa mencapai 4% market share nasional itu top itu. bukan main-main, itu nggak mudah. Jadi kita itu mau bekerja. Yuk kita bekerja sama-sama. Jadi orang muda yang dari 120 triliun. Ya kira-kira. Industri unggas. Ya. Teman-teman muda, ayo kita sama-sama. Karena kalian adalah bagian dari shareholder. Jadi jangan sampai berpikir kalau sudah memutuskan untuk doing investasi, ya kita harus dorong sama-sama untuk positif. Kecuali kita ini nggak melakukan apa-apa gitu. Yang lagi ini proses ini akan berjalan terus, bergulir, mencapai sebuah pertumbuhan, akhirnya adalah dividen payout dan ekspektasi pasar kita di-expect lebih. Itu adalah bagian dari laba ataupun laba kalian yang bisa di-generate sebelum mencapai dividen payout. Gitu. Karena sekarang ini kan banyak rekan muda yang sudah mulai melek investasi saham, Pak Tum. Jadi mudah-mudahan Widodo Makmur Unggas juga semakin besar, semakin tumbuh, berkembang dan menguntungkan, Pak Tum ya. Ya, amin. Itu yang nanti Mas Iswan bisa nanya sama CEO-nya. Apa yang si CEO-nya lakukan itu nanti biar dibuat di sini, terus disampaikan ke teman-teman apa yang mau dilakukan. Nah, nanti kita bikinlah, jadwalkan, terus kita bikin progres perkembangannya WMU, kita sampaikan semua. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Tum. Ya. Atas kesempatannya membagi pengalaman meng-IPO-kan satu perusahaan swasta yang dulu Widodo Makmur itu under the radar. Sekarang itu mau tidak mau sudah ada di radar publik. Jadi orang sudah mulai familiar Pak Tum. Ya, dengan nama grup Widodo Makmur. Ya, besok kita mau IPO lagi holdingnya.
Oh ya? Tahun ini. Tahun ini ya Pak? Insya Allah akhir tahun ini kita IPO kan. Dan size-nya relatif lumayan besar buat saya ukurannya. Berarti nanti kita sambung untuk persiapan IPO induk holding. Jadi Widodo Makmur Perkasa. Untuk rekan muda semua, sekedar informasi saja bahwa rekan muda harus familiar dengan grup Widodo Makmur Holding. Jadi Widodo Makmur Unggas itu adalah satu unit usaha dari grup besar bernama Widodo Makmur Holding. Demikian perbincangan kita tentang IPO Widodo Makmur Unggas. Nama lengkapnya adalah PT Widodo Makmur Unggas Tbk dengan kode saham WMUU atau WMW. Terima kasih atas perhatian rekan muda semua. Stay tune di kanal Widodo Makmur TV pada episode tentang Tumiono Says. Jangan lupa subscribe, like and comment, serta bunyikan tanda loncengnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan tema yang lain. Terima kasih.